diri semua. Dan setelah itu kita merenung selama 1 bulan. Syawal kita punya tradisi halal bihalal yang dicanangkan oleh Mbah Wahab Hasbullah. Kan sejarahnya begitu. Bung Karno mohon petunjuk ini mendamaikan konflik politik bangsa Indonesia, keramaian pemilu dengan apa? Mbah Wahab memunculkan ide halal bihalal. Ya, karena kita tahu, ya mohon maaf, bukan samsara, tapi itu fakta ya. Sekjen PDIP itu kan non-Muslim, Katolik. Ajaran Katolik, lihat ayat Matius. Berbahagialah orang-orang yang suka mendamaikan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mentari pagi jam 7 kalau cerah nggak ada awan, luar biasa. Gunung Slamet tampaknya biasanya jelas pantah. Iya. Saya juga berharap tadi bisa melihat itu. Jadi melanjutkan tadi Bah terkait dengan suasana politik di tanah air. Iya. Menjelang pasca Pilpres hari ini itu kemenangan sudah pastilah ya. Kemenangan ada di kubunya Pak Prabowo 02 dengan selisih suara yang begitu telak ya, walaupun ada awan-awan sedikit tadi di Mahkamah Konstitusi, tapi itu tidak lama lagi pasti akan tersingkap awan itu. Hanya hari ini yang kita amati kan dari beberapa partai koalisi lawannya Pak Prabowo 01 dan 03 yang nampak sangat jelas kan 03 PDIP khususnya yang nampaknya masih belum terima dan bereaksinya itu nggak berhenti, hampir tiap hari bereaksi elit-elit PDIP-nya. Di antaranya sekjennya itu kan yang terakhir Pak Hasto itu mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi ingin silaturahim dengan Megawati boleh, tapi dengan syarat. Di antaranya syarat yang menurut saya sangat menyakitkan lah. Pak Jokowi harus sowan dulu ke anak ranting. Masya Allah. Iya, itu lagi ramai kemarin. Hasto ngomong begitu. Kalau mau sowan dengan Ibu Megawati dalam konteks Idul Fitri ini, Lebaran ini, boleh, tapi harus sowan dulu ke anak ranting PDIP. Berarti kan anak ranting kan level Masya Allah. tingkat kelurahan. Di bawahnya. Di bawahnya lagi, RT lagi. Ya RW itu. Kalau kelurahan kan ranting. Ini kan menurut saya pelecehan sekali, tidak hanya pelecehan kepada Pak Jokowi, tapi juga pelecehan terhadap budaya Islam Nusantara. Lebaran kan budaya kita, Pak. Betul. Di negara lain kan nggak punya. Dan biasa siapapun bersalam-salaman, bersilaturahim tanpa membahas dan tanpa syarat apa. Betul. Ya, saya jadi merenung juga. Pertama, pasti bahwa Pilpres itu berada di gerbang pintu bulan Ramadan. Semestinya kita memaknai pasti ini sebagai sebuah petunjuk Allah bahwa selesai Pilpres kita bisa menahan diri semua. Dan setelah itu kita merenung selama 1 bulan. Syawal kita punya tradisi halal bihalal yang dicanangkan oleh Mbah Wahab Hasbullah. Kan sejarahnya begitu. Bung Karno mohon petunjuk ini mendamaikan konflik politik bangsa Indonesia, keramaian pemilu dengan apa? Mbah Wahab memunculkan ide halal bihalal. Ini adalah apa? Tali yang sangat kuat untuk merekatkan kembali persaudaraan kita yang kadang-kadang karena kepentingan sekelompok elit politik rakyat dikuyo-kuyo, dihancurkan, berantakan. Saya kira ini momen halal bihalal ini bok tinggo dipakai. Apa yang pernah membuat para pendahulu kita bisa damai, semestinya kita pakai juga supaya kita damai, kecuali orang yang memang tidak pernah memikirkan bangsanya. Ini saya khawatir orang mengatakan dirinya sebagai wakil rakyat atau pemimpin rakyat, tapi di hatinya tidak ada rakyat. Rakyat sudah tidak ada masalah kok. Gitu? Sudah nerima apa adanya. Dan adem-adem aja. Nah iya, semuanya ada. Nah sekarang yang bikin orang tidak terima apanya? Namanya dunia politik, maka cara berpikirnya harus politik. Ada orang yang kadang-kadang berpikir membicarakan politik, berperilaku politik, tapi pikirannya fikih, ya enggak bisa. Kalau politik itu ya rebutan kekuasaan. Teman hari ini bisa lawan besok. 1 detik bisa berubah. Sadari itu. Kalau pemain politik yang profesional biasa saja. Kan kita juga tiap hari menyaksikan. Tahun ini partainya ini, besok pindah partai sini. Dan dia ada di gedung DPR dengan partai yang berbeda. Gitu. Itu siap. Kalau nggak siap ya jangan masuk di dunia politik. Ya kalau saya amati kan
beberapa oknum elit PDIP ini ibarat tinju di atas ring sudah kalah tapi nantang ribut di luar ring gitu. Nah itu. Masih mengajarnya kan kurang dewasa memang dalam berpolitik. Tapi saya beranggapan pada akhirnya rakyat justru akan menilai sendiri. Oh iki toh. Ya. Mereka akan menduga-duga jangan-jangan riak-riak yang terjadi selama ini dari situ juga sumbernya. Lawang sudah selesai saja masih ribut toh. Ya. Ini kita merasa sebagai satu bangsa apa tidak sih? Kan gitu. Ya. Sekarang antara Mas Anies, Mas Ganjar, Prabowo, ini satu bangsa. Ada nggak perasaan kita bahwa mereka bertiga itu keluarga kita sendiri? Tak ngoten? Ada nggak rasa itu selama ini para pemimpin partai itu? Kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi saya kira justru itu yang dikembangkan, Pak. Betul, saya menyaksikan keindahan mereka berdua. Prabowo dengan Jokowi itu musuh politik. Tapi ingat, musuh di politik. Ya. Dan dia bertanding di ring saat tinju berlangsung. Tinju. Dan itu ada wasitnya. Selesai beliau bisa bergabung dengan Pak Jokowi ini. Ya. Sikap yang luar biasa. Mungkin kalau saya jenengan gengsi lah. Gitu. Misalnya maukah bergabung dengan Pak Jokowi yang telah mengalahkan Anda di Pilpres kemarin? Pikir-pikir dulu kan itu. Pak Prabowo tidak pernah mikir. Iya, untuk bangsa. Ya. Untuk bangsa. Dan sekarang orang semua mengatakan ini dia. Negarawan sejati. Negarawan sejati. Yang dipikirkan bukan dirinya. Pertarungan di ring selesai ya sudah Selesai. Sudah digugur. Ya, yang ribut itu kan penjudi. Ya itu dia. Barangkali ini penjudinya ini Pak. Penjudi politik. Penjudinya kalah nggak terima ini. Nah, itu. Mau minta balik modal mungkin. Siapa saja, nggih, siapa saja lah. Kita nggak nyebut siapa-siapa, nggih. Memperalat pemainnya, Betul. memperalat bototnya. Nah, saya jadi ambil pelajaran begini. Dulu Nabi Musa itu, bayangkan dari orok dirawat oleh Fir'aun. Ya. Tetapi ketika dia dapat petunjuk dari Allah, ada kesadaran. Secara politis dia berseberangan dengan Fir'aun yang merupakan, dalam terbetik, ketua umumnya gitu loh. Fir'aun marah. Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta allati fa'alta wa antal kafirin. Kamu nggak sadar ya, Musa? Kami merawat kamu sejak anak kecil, bayi cicit, dan kamu tinggal di tengah kami, di partai kami kalau sekarang itu kan satu partai lah, bertahun-tahun lamanya. Sekarang kamu melakukan pembangkangan, keluar dari partaiku, malah bikin partai sendiri lagi. Tapi Musa punya jawaban. Punya jawaban. Fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Dulu kulakukan itu, loyalku itu karena memang waktu itu saya belum begitu memahami. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Ketika aku mencemaskan perbuatanmu, Firaun, membahayakan rakyat, ya aku keluar demi rakyat. Gitu loh. Ini pelajaran buat siapa saja. Jadi jangan kaget kalau ada orang di satu partai kemudian setelah jadi orang besar keluar partai itu bukan berkhianat. Bukan berkhianat. Dia menemukan sesuatu yang baru yang mungkin kau tidak punya. Gitu loh. Atau mungkin karena dipandang Sebelah mata. kepentingannya sudah bukan rakyat lagi sehingga ditinggalkan. Gitu. Nah itu tadi. Apa kata Musa? Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Ini kalimat terakhir. Wa tilka ni'matun tamunnuha an 'abadta bani Israil. Itu kenikmatan yang kau berikan padaku tapi kau memperbudak Bani Israil. 'Abadta bani Israil. Ini kalimat indah banget. Untuk apa aku dimuliakan tapi rakyatku indah banget. Untuk apa aku dimuliakan tapi rakyatku sengsarakan, rakyatku dihinakan. Nah itu yang dia ketemukan. Kayaknya kok agak cocok memperbudak anak buah. NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Kan mereka punya slogan petugas partai. Iya, nggak boleh, tidak ada. Makanya kan karena Pak Jokowi tidak mau menjadi petugas partai, maka mending out mungkin begitu. Betul. Karena presiden kan petugas pelayan rakyat, seluruh rakyat Indonesia, bukan satu golongan, satu kelompok. Itu bahwa mungkin pada awalnya berangkat dari mana nggih, tapi setelah dia jadi pemimpin, kita lepaskan, kita persembahkan ini loh, persembahan dari partai ini untuk negeriku. Mbok relo. Ya. Dia bekerja untuk yang lebih besar lagi. Harusnya bersyukur kita bahwa ada 1-2 partai yang berhasil melahirkan anak yang dimanfaatkan, dipercaya oleh negeri ini. Bangga kita. Seorang ibu saya ini bangga punya anak seperti ini. Pasti orang senegara akan mengatakan,
inilah ibu yang melahirkan anaknya yang luar biasa. Anaknya saja jadi presiden, kayak apa hebat ibunya. Gitu loh. Betul, mestinya itu Pak. Tapi ya tadi lagi-lagi, makanya yang disalahkan oleh mereka hari ini kan Pak Jokowi pengkhianat, Pak Jokowi tidak tahu terima kasih sudah dibesarkan, kan yang dikembangkan begitu. Dan Yang seolah-olah dikhianati melahirkan- apanya kira-kira ya? ya kepentingan politiknya, karena tidak mau tadi tidak mau mengikuti apa kata pemilik partai dalam tanda petik. Karena filosofi mereka kan petugas partai. Nah itu dia, kalimat itu jangan ada. Kita sudah memproduk satu produk, kalau sudah di launching, dijual di toko, sudah biarkan dia laku, kemana berkembang dia berjalan. Toh orang tidak akan lupa, mereknya masih ada kok. Jangan malah mereknya dicopot. Ini barang sudah dinikmati orang, mereknya dicopot. Yang rugi produsennya sendiri. Persis. Nanti diganti merek orang. Betul. Itu kan tadi ibarat penggambaran seorang ibu melahirkan anaknya sukses, bangga itu. Tidak kemudian mentang-mentang kalau kamu nggak ada saya, Ya nggak ada apa-apanya. atau seorang mahasiswa lulus doktor dari sebuah kampus, ketika sukses kan kampusnya bangga. Nanti dibalik lagi. Bisa hebat kan siapa dulu bapaknya? Gimana coba? Persis. Nah makanya saya ambil pelajaran dari Musa ya. Ibunya Musa itu rela melepaskan anaknya, dihanyutkan di sungai. Tapi karena ada satu keyakinan. Ibu mana sih yang tega? Anak dibuang ke sungai. Tapi Allah sudah janji, aku akan kembalikan tetap kepadamu. Sabar saja. Dia akan jadi orang hebat, jadi utusanku. Akhirnya dia yang melakukan perubahan di negeri itu. Ya. Ibunya mulia, tetap Musa tetap santun, tetap menghormati dia. Tidak kemudian, oh kamu kok. Enggak, dia lepaskan. Nah itulah, jadi seharusnya kita berbangga bahwa ada sejumlah partai yang bisa melahirkan pemimpin yang begitu hebat. Orang tidak akan lupa dia anak Esopo, nggak akan lupa, percaya aja. Tapi jangan sampai ada peribahasa kalau anak durhaka banyak, tapi ibu durhaka juga ada toh. Ya, ada. Ada bapak durhaka juga ada toh. Ngajarin nggak benar pasti diikutin. Nah iya, Nabi Ibrahim sudah dapat wahyu, bapaknya malah ngusir. Kenapa tidak diikuti saja? Kan gitu. Wah, begitu dapat wahyu Ibrahim, ini harusnya kebanggaan bapak. Hebat anakku ini menjadi orang hebat, langsung berhubungan dengan Tuhan, dapat wahyu. Bes aku sebagai orang tua tak melu dukung karepmu. Ini enggak. Apa kata bapaknya? La illam tantahi la arjumannaka wajurni malia. Kalau kamu tidak berhenti dari programmu itu, ku campakkan kau. Iya kan? Ya. Ya, persis. Makanya dari kebencian itu atau cap durhaka yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi, itu hari ini yang saya baca, Pak. Yang saya baca, mereka kelompok merah ini sepertinya ingin mendekati Pak Prabowo, ingin berkoalisi dengan Pak Prabowo, tetapi bersamaan dengan itu ingin mencapakan Pak Jokowi, ingin membuang Pak Jokowi. Pak Prabowo itu orang yang tidak pernah melupakan jasa orang lain sekecil apapun. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan saya berharap ibu kita, ibu yang kita banggakan itu segera sowan Bung Karno lah. Sowan ke Blitar, ziarah, mohon petunjuk. Ingat, Adam dan Hawa jatuh tuh karena bisikan setan kiri kanan. Tidak usah dengarkan kiri kanan, madep lempeng raimu maring romomu sowan minta petunjuk Allah. ya. Ini cara berpikir Jawa nih. Sepakat itu. Sambungkan kembali energi bapakmu, orang terhebat di Indonesia. Yang lain itu kepentingannya apa? Bisa jadi karena nyusun kabinet juga belum, ada orang-orang yang khawatir situ akan masuk, maka dia jagal dengan cara-cara seperti ini. Orang akan naik, dia tidak akan naik, maka dia menjagal temannya sendiri. Kan ada seperti itu. Banyak. Saya berharap beliau segera sowan ke Blitar. Kalau perlu kita dampingi. Gitu? Dia apa salahnya? Kalau kami sudah biasa malam 17 Agustus pada Pekan Dewan Kalijaga nginep di kuburan Bung Karno, nginep di kuburan Bung Hatta. Bukan nyembah, ini orang berjasa, orang hebat. Kita minta inspirasi kepada Allah, kita doakan beliau supaya dosanya diampuni, kan gitu. Dan kita bisa meneladani sebagai seorang putra. Saya kira merenunglah di situ sejenak. Betul. Saya sepakat tuh Pak. Gitu? Agar tadi sejarah energinya tersambung, Ya, tidak itu. terputus di tengah jalan. Saya tuh Gus Nur Sewu berpikir berapa kali kapan sih ada haul Bung Karno. Saya pernah diundang haul Bung Karno di kediaman Ibu Rahmati yang di dekat Pasar Minggu itu. Diundang ceramah di situ dulu bareng dengan Bintang Pamungkas.
Saya berpikir, loh, proklamator kok cuma haulnya di rumah kayak gini. Beliau bukan milik satu rumah, bukan milik satu keluarga. Bikin aja proklamasi apa namanya, haul yang besar-besaran. Kenapa sih nggak ada yang berpikir ke sana? Mungkin belum tahu Pak, belum paham Pak. Itu kan transfer energi sebetulnya. Nah iya, ya mungkin dunianya berbeda Pak. Ini butuh panjenengan mungkin untuk dampingi. Iya, kalau kita ini jadi tukang paham juga mau. Karena apa? Kita bisa sekarang beribadah dengan tenang, bisa pengajian dengan tenang. Itu kan karena ada atas berkat rahmat Allah kan. Itu tadi bukan keinginan luhur. Atau ya dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat itu tuh. Kalimat itu yang membuat kita sekarang bisa ada semua. Dari mulut mereka berdua itu loh, Soekarno-Hatta itu. Ya. Dan mungkin yang perlu ditiru juga oleh Ibu Megawati, sebagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Bung Karno dulu di dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita semua warga itu paham bahwa Bung Karno sangat dekat dengan tokoh-tokoh founding father, Iya. termasuk di antara adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Iya. Munculnya resolusi Jihad NU 22 Oktober 45 kan karena kebuntuan Bung Karno menghadapi sekutu datang, negara baru merdeka 2 minggu belum punya senjata, akhirnya sowan dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan muncullah resolusi jihad itu kan. Oke, betul. Nah, saya melihat itu penting menurut saya diteruskan cara-cara begitu loh Betul. oleh para elit petinggi PDIP, khususnya Bu Megawati, Mbak Puan. Bagaimana dalam kebuntuan seperti ini sowan dong. Saya jujur Gus, dengan beberapa tahun terakhir ini saya ada pikiran ingin bertemu dengan Bu Mega dan Mbak Puan. Sebelum Pilpres saya jauh-jauh hari lah. Karena yang tersisa dari terah Bung Karno yang saya lihat masih beredar tuh beliau-beliau itu tadi. Kita butuh cerita dan berita sejarah yang mungkin selama ini tidak diungkapkan. Saya bertemu dengan beberapa tokoh yang pernah dekat dengan Bung Karno. Misalnya Pak Ngadiman, ini ada di sini beliau di daerah